Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan penilaian perkembangan dari 6 aspek dari kelompok 2, yang mana beranggotakan yang pertama ada Ratu Amajidah Handayani, yang kedua ada Rizka Amelia, yang ketiga ada Siti Fatimah, yang keempat ada Siti Nurleni, yang kelima ada Suci Aprida, dan yang keenam ada Hayatun Nada. Yang pertama saya sendiri, Rizka Amelia, nomor absen 27. Nah, di sini saya akan menjelaskan penilaian perkembangan aspek nilai agama dan moral. Perkembangan nilai agama dan moral. Kilpatrick dalam Juriah 2011, pengembangan nilai agama dan moral erat kaitannya tentang budi pekerti seorang anak, sikap sopan santun, kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, pembahasan filosofis tentang budi pekerti khususnya dari segi pendidikan moral. Pengembangan aspek nilai-nilai agama dan moral anak usia dini dilakukan dengan kegiatan pembiasaan rutin dan keteladanan yang dilakukan oleh anak sehari-hari. Membuat seorang pendidik harus merancang kegiatan pembelajaran yang lebih terprogram, apalagi menyangkut media dalam pembelajarannya. Nah, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH kurikulum 2013 TK Aisyah 42 Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021 pada semester 1 minggu kelima dan hari pertama. Kelompok usia B 5-6 tahun dengan tema binatang, subtema binatang darat, dan subtema gajah. Bisa dilihat kompetensi dasarnya pada materi kegiatan. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain, macam-macam binatang hidup di darat, menaati tata tertib dalam bekerja, saling menghargai sesama teman, mengetahui besar kecil benda, menempel, koordinasi motorik halus, serta tertarik aktivitas seni. Pada materi pembiasaan, bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, mengucap salam masuk dalam SOP penyambutan dan penjemputan, doa sebelum belajar dan melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan, membaca surah-surah pendek, mencuci tangan dan menggosok gigi dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Alat dan bahannya ada kertas, tempelan gajah, lem, serta pensil. Selanjutnya ada yang pertama kegiatan pembuka, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga ada recalling, dan keempat kegiatan penutup serta rencana penilaian. Pada kegiatan pembuka, penerapan SOP pembukaan, berdiskusi tentang macam-macam binatang di darat, berdiskusi tentang warna dan ciri khas gajah, mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat melakukan kegiatan. Yang kedua ada kegiatan inti, mensyukuri ciptaan Allah tentang binatang, mengelompokkan gambar gajah sesuai besar kecilnya, menempel gajah sesuai dengan bentuk besar kecilnya, serta menghubungkan pola titik-titik huruf menjadi sebuah kata gajah. Yang recalling, merapikan alat-alat yang telah digunakan, diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan menempel. Bila ada perilaku yang kurang tepat, harus didiskusikan bersama, menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya, penguatan pengetahuan yang didapat anak. Pada kegiatan penutup, menanyakan perasaannya selama hari ini, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan anak pada hari ini, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, menginformasikan kegiatan untuk besok, penerapan SOP penutupan, serta membaca doa. Dan yang terakhir ada rencana penilaian, sikap menghargai hasil karya orang lain, menggunakan bahasa sopan pada saat bertanya, pengetahuan dan keterampilan, dapat menyebutkan macam-macam binatang di darat, dapat mengelompokkan gambar gajah sesuai dengan besar kecilnya, dapat menempel gambar gajah, dapat menghubungkan pola titik-titik huruf menjadi sebuah kata gajah. Penilaian perkembangan nilai agama dan moral anak terdapat 5, yaitu ada observasi, checklist, portofolio, unjuk kerja, dan catatan anekdot. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Pada lembar observasi ada nama, kelompok, semester, atau tahun ajaran. Pada tabelnya ada nomor, aspek perkembangan, kegiatan, dan perkembangan. Contohnya saja pada lembar observasi ini ada nama Akmal yang dinilai ada nilai moral dan
agama. Kegiatannya membaca doa surah-surah pendek serta perkembangannya dapat membaca surah-surah pendek dengan lafal fasih dan jelas. Yang kedua ada checklist. Checklist dapat digunakan untuk mendesain pengalaman pembelajaran tingkat prasekolah. Checklist ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan anak dalam belajar dan bertujuan untuk menyimpan catatan kemajuan dan kebutuhan pengajaran lebih jauh. Pada lembar checklist ini ada nama, kelompok, hari, tanggal. Pada tabelnya ada perkembangan nilai agama dan moral, baik, cukup, dan kurang. Yang dinilai adalah mendengarkan guru membaca surah-surah pendek, mengikuti guru untuk membaca surah-surah pendek, serta membaca surah-surah pendek dengan sendiri dengan hafal fasih dan jelas. Nah, bisa dilihat di layar. Pada checklistnya ada baik, cukup, dan baik. Nah, selanjutnya ada unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaian untuk unjuk kerja adalah untuk mengetahui apa yang anak ketahui dan apa yang mereka lakukan. Pada lembar unjuk kerja ada nama, kelompok, pada tabelnya ada nomor, hari atau tanggal, kegiatan pembelajaran, aspek yang dinilai, dan hasil. Contohnya pada unjuk kerja ini ada nama Erik pada hari Rabu 16 Mei 2020. Kegiatan pembelajarannya ada membaca surah-surah pendek, aspek yang dinilai, keberanian untuk membaca surah-surah pendek. Hasilnya anak masih kaku dalam membaca surah-surah pendek. Anak masih harus dibantu arahan guru agar berani membaca surah-surah pendek dengan suara yang fasih. Pada portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, presentasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Pada lembar portofolio terdapat nama, kelas, dan tabelnya ada hari atau tanggal, materi kegiatan, mendengarkan dengan baik, mengikuti dan membaca sendiri. Contohnya pada anak Dela ini, pada 18 Agustus 2020, materi kegiatannya adalah mendengarkan guru membaca surah-surah pendek. Dia mendengarkan dengan baik, mengikuti dan membaca sendiri. Dan pada tanggal 25 Agustus 2020 mengikuti guru membaca surah-surah pendek. Nah, bisa dilihat. Dan yang terakhir ada pada tanggal 2 September 2020, Dela ini membaca surah pendek dengan lafal yang pasti dan jelas. Selanjutnya ada catatan anekdot. Catatan anekdot ialah cara atau teknik di dalam pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau terjadi secara insidental. Catatan anekdot ditulis secara singkat dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Catatan anekdot menceritakan seperti apa, bagaimana, kapan, dan di mana peristiwa tersebut terjadi, dan apa yang dilakukan serta apa yang dikerjakan anak. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan anekdot meliputi nama anak didik yang dicatat perkembangannya, kegiatan main atau pengalaman belajar yang diikuti anak, tingkah laku, sikap, ucapan yang disampaikan anak selama melakukan aktivitas. Pada lembar catatan anekdot ini ada terdiri nama, periode, kelas, dan tahun. Nah, pada tabelnya ada tanggal, peristiwa atau perilaku, kade dan indikator, capaian perkembangan. Contohnya pada anak agam ini, tanggal 3 Oktober 2020, pada saat kegiatan pembelajaran menempel, Agam mulai membaca surah-surah pendek dengan sendiri, seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Agam membaca sendiri tanpa harus mendengarkan guru membacanya. Kada dan indikatornya 3.1, mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. Capaian perkembangannya adalah BSH. 4.1, melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntutan orang dewasa. Capaian perkembangannya adalah BSH. Pada keterangannya adalah BB, yang artinya belum berkembang. Bila anak melakukan kegiatan, harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Sedangkan yang MB, artinya masih berkembang. Bila anak melakukan sesuatu kegiatan, masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru.
BSH artinya berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Dan yang terakhir ada BSB, artinya berkembang sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Iya, di sini saya Siti Nurleni, nomor absen 32. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya mendapatkan materi tentang penilaian perkembangan aspek fisik motorik. Perkembangan fisik motorik. Nah, perkembangan fisik motorik merupakan proses di mana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Maka keterampilan motorik dapat dilihat sebagai landasan seseorang berhasil dalam melakukan keterampilan motorik. Nah, motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus yaitu suatu gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan, seperti melipat, menggunting, dan meronceng. Sedangkan motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga, seperti berlari, berjalan, dan melompat. Adapun RPPH Kurikulum 2013 PKISY 42 Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021 semester 1 kelompok usia B dengan tema binatang, subtema binatang di darat, dan subtema kucing. Kompetensi dasarnya bisa dilihat di layar. Nah, materi kegiatan yaitu menghargai hasil karya orang lain, macam-macam binatang hidup di darat, menaati tata tertib dalam bekerja, saling menghargai sesama teman, mengetahui macam-macam warna, membuat mozaik dari biji-bijian, koordinasi motorik halus, tertarik aktivitas seni. Nah, adapun materi pembahasannya yaitu bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan penjemputan, doa sebelum belajar atau melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan, mencuci tangan dan menggosok gigi dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Alat dan bahan yaitu gambar kucing, biji-bijian, dan lem. Selanjutnya ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, recalling, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Adapun kegiatan pembuka yaitu penerapan SOP pembukaan, berdiskusi tentang binatang hidup di darat, berdiskusi tentang warna-warna kucing, mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat melakukan kegiatan. Yang kedua ada kegiatan inti, yaitu menyanyi lagu kucingku, menggambar kucing, membuat mozaik kucing dari biji-bijian, menghubungkan pola titik-titik huruf menjadi sebuah kata kucing. Recalling yaitu merapikan alat-alat yang telah digunakan, diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain, bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama, dan menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya, penguatan pengetahuan yang didapat anak. Nah, adapun kegiatan penutupnya yaitu menanyakan perasaannya selama hari ini, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan apa yang paling disukai, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, menginformasikan kegiatan untuk besok, dan penerapan SOP penutupan. Adapun rencana penilaiannya yaitu sikap, menghargai hasil karya orang lain, menggunakan kata sopan pada saat bertanya, pengetahuan dan keterampilan, dapat menyebutkan macam-macam nama binatang di darat, dapat menggambar kucing, dapat membuat mozaik kucing dari biji-bijian, dapat menghubungkan pola titik-titik huruf menjadi sebuah kata kucing, dan dapat menyanyikan bersama lagu kucingku. Adapun penilaian perkembangan fisik motorik anak, di sini saya mengambil 5 format penilaian, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada unjuk kerja, yang ketiga ada portofolio, yang keempat ada catatan anekdot, dan yang kelima ada checklist. Yang pertama ada observasi. Nah, observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah
untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Nah, yang di sini contohnya ada nama anak Dona, kelompok B, semester 1 tahun ajaran 2020. Nah, aspek perkembangannya yaitu fisik motorik, kegiatannya mozaik kucing dari biji-bijian, perkembangannya yaitu dapat menempel biji-bijian tanpa keluar garis. Nah, yang kedua ada unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaian unjuk kerja adalah untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini contohnya ada nama anak Rosa, kelompok B. Hari tanggal Senin 9 Agustus 2020, kegiatan pembelajarannya mozaik kucing dari biji-bijian. Adapun aspek yang dinilai yaitu keberanian menempel. Yang kedua ada terampil menggunakan tangan kiri dan kanan. Yang ketiga ada kreativitas. Nah, hasilnya yang pertama anak sudah mandiri dalam menempel. Yang kedua anak sudah terampil menggunakan tangan kiri dan kanan. Yang ketiga kreativitas anak masih harus dibantu arahan guru. Yang ketiga ada portofolio. Nah, portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Sini contohnya ada anak dengan nama Rio, kelompok B. Pada tanggal 9 Agustus 2020, materi kegiatannya menempel dengan bahan biji-bijian, menggambar. Nah, yang dinilai yaitu kreativitas ide, komposisi warna, dan kerapian. Selanjutnya, yang keempat ada catatan anekdot. Catatan anekdot ialah cara atau teknik di dalam pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau terjadi secara insidental. Catatan anekdot ditulis secara singkat dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Catatan anekdot menceritakan seperti apa, bagaimana, kapan, dan di mana peristiwa tersebut terjadi, dan apa yang dikatakan serta apa yang dikerjakan anak. Berikut ini contoh dari catatan anekdot tanggal 9 Agustus 2020 kelas B. Nama anak Rosa, tempat halaman sekolah, waktu 7.30, peristiwa atau perilakunya. Rosa turun dari boncengan sepeda motor ayahnya, kakinya menghentak-hentak ke lantai sambil menangis dan berteriak. Nah, ada juga contoh anak Dona, tempat taman bermain, waktu 7.40, peristiwa atau perilakunya, Dona mengambil bola besar, melempar ke ring bola, mengambilnya dan melemparnya kembali berulang-ulang. Nah, ada juga nama anak Rio, tempat area keaksaraan, waktu pukul 8. Peristiwa atau perilakunya, Rio menggunting kertas bergambar kepala, badan, dan kaki. Rio menggunting di luar menggunakan 3 jari. Nah, nama anak Aisyah, tempat ruang makan, waktu 8.40, peristiwa atau perilakunya, Aisyah membuka bekalnya, ada nasi dengan sayur kacang panjang dan telur. Aisyah makan nasi dan telur. Aisyah menutup kotak bekalnya yang masih berisi sayur kacang panjang dan ditinggalkan di kotak bekalnya. Yang terakhir ada penilaian checklist. Checklist dapat digunakan untuk mendesain pengalaman pembelajaran tingkat prasekolah. Checklist ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan anak dalam belajar dan bertujuan untuk menyimpan catatan kemajuan dan kebutuhan pengajaran lebih jauh. Nah, di sini ada contoh anak dengan nama Aisyah, kelompok B, tanggal 9 Agustus 2019, perkembangan fisik motorik. Kreativitasnya mendapat BSH, koordinasi tangan dan mata BSH, menggambar dengan rapi BSB, menggunakan pensil dengan benar BSB, menempel biji-bijian dengan rapi BSH, menggunakan lem dengan benar BSB, meniru gerakan kucing BSH.
Adapun keterangannya yaitu BB artinya belum berkembang bila anak melakukan harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Ada MB artinya mulai berkembang bila anak melakukan masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Nah, ada BSH artinya berkembang sesuai harapan bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Dan BSB artinya berkembang dengan sangat baik bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Itu saja presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Amajidah Handayani, nomor absen 25. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Saya mendapatkan materi tentang penilaian perkembangan aspek kognitif. Perkembangan kognitif menurut Yusuf 2005, kemampuan kognitif ialah kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Berkembangnya kemampuan kognitif ini akan mempermudah anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga ia dapat berfungsi secara wajar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Maka perkembangan ini dapat dikatakan penting untuk anak seperti hal pengetahuan, kemampuan, mengatasi masalah, dan watak. Hal ini akan membantu mereka untuk berpikir dan memahami dunia sekitar. Baik, di slide selanjutnya ada RPPH TK Aisyah 42 Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021. Di sini ada semester 1 kelompok usia B dengan tema binatang, subtema binatang di darat, subtema harimau. Kemudian ada kompetensi dasarnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada materi kegiatan bisa dilihat juga pada layar. Ada menghargai karya orang lain, mengenal binatang harimau, menaati tata tertib dalam bekerja, saling menghargai sesama teman, mengetahui tempat tinggal harimau, mewarnai gambar sederhana, koordinasi motorik halus, dan tertarik aktivitas seni. Materi pembiasaannya seperti biasa. Di sini juga ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu ada LKA, gambar harimau, pensil, dan krayon. Selanjutnya di sini ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, recalling, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Seperti dilihat pada layar kegiatan pembuka, ada penerapan SOP pembukaan, berdiskusi tentang ciri-ciri harimau, tempat tinggal harimau, mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan pada kegiatan. Kegiatan intinya menyanyikan lagu harimau Raja Hutan, mewarnai gambar harimau, mendengarkan cerita harimau melalui video pembelajaran, dan mencari jejak gambar makanan harimau dengan benar sesuai rute. Recallingnya seperti biasa dan merapikan alat-alat yang telah digunakan. Kegiatan penutupnya menanyakan perasaan selama hari ini berkegiatan dan penerapan SOP penutupan. Kemudian yang terakhir ada rencana penilaian, yaitu ada sikap anak saat melakukan pembelajaran dengan menghargai karya orang lain, dapat menyebutkan ciri-ciri harimau, tempat tinggal harimau, mewarnai gambar harimau, mendengarkan cerita tentang harimau, dan dapat mencari jejak gambar makanan harimau dengan benar sesuai rute serta bernyanyi bersama lagu Harimau Raja Hutan. Selanjutnya ada penilaian perkembangan kognitif anak. Di sini saya mengambil 5 teknik penilaian, yaitu yang pertama observasi, kedua checklist, ketiga unjuk kerja, keempat portofolio, dan yang kelima catatan anekdot. Nah, ini yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini ada format penilaian observasi. Di situ ada nama anak, Celila, kelompok mangga, semester 1. Yang dilihat di sini saya mendapatkan aspek perkembangan kognitif. Jadi di sini ada penilaian kognitif, kegiatan yang mencari jejak gambar makanan harimau yang ada di LKA. Perkembangannya, Celila dapat mencari jejak gambar makanan harimau yang ada di LKA dengan benar sesuai rute. Itulah format penilaian dengan menggunakan observasi.
Yang kedua ada checklist. Checklist dapat digunakan untuk mendesain pengalaman pembelajaran tingkat prasekolah. Checklist ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan anak dalam belajar dan bertujuan untuk menyimpan catatan kemajuan dan kebutuhan pengajaran lebih jauh. Di sini ada format penilaian checklist dengan nama Berto, kelompok B. Di sini saya mendapatkan perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif ada dilihat dari kreativitas perkembangan sesuai harapan, koordinasi tangan dan mata berkembang dengan sangat baik, mengetahui gambar makanan harimau dengan benar mulai berkembang, mencari jejak sesuai rute mulai berkembang. Nah, itulah format penilaian dengan menggunakan checklist. Yang ketiga ini ada unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaian unjuk kerja adalah untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Ini ada format penilaian unjuk kerja. Di sini ada hari tanggal, kegiatannya mencari jejak gambar makanan harimau yang ada di LKA dengan benar sesuai rute. Aspek yang dinilainya dalam kognitif yaitu keberanian mencari jejak, kreativitas, dan pengetahuan makanan harimau. Di sini hasilnya Riana ini masih ragu-ragu dalam mencari jejak. Kreativitas Riana pun masih harus dibantu, tetapi Riana sudah mengetahui makanan harimau. Baik, itulah format penilaian dengan menggunakan unjuk kerja. Nah, selanjutnya ini ada penilaian yang keempat yaitu portofolio. Portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Di sini dengan nama Gabriel, ini ada 2 kali penilaian. Yang pertama 10 Juli mengenal makanan harimau dan yang kedua 18 Juli mencari jejak gambar makanan harimau. Nah, di sini bisa dilihat dari 2 materi tadi yang dinilai itu ada kreativitas, pengetahuan, dan ketepatan. Baik, itulah format penilaian dengan menggunakan portofolio. Ini ada penilaian terakhir yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot ialah cara atau teknik di dalam pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau terjadi secara insidental. Catatan anekdot ditulis secara singkat dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Catatan anekdot menceritakan seperti apa, bagaimana, kapan, dan di mana peristiwa tersebut terjadi, dan apa yang dikatakan serta apa yang dikerjakan anak. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan anekdot meliputi nama anak didik yang dicatat perkembangannya, kegiatan main atau pengalaman belajar yang diikuti anak, tingkah laku, sikap, dan ucapan yang disampaikan anak selama melakukan aktivitas. Kemudian ini ada format penilaian catatan anekdot. Peristiwa atau perilaku contohnya seperti ini. Setelah guru mengenalkan makanan harimau, semua anak bekerja. Humaira mengambil LKA yang disediakan dan mulai mencari jejak gambar makanan harimau dengan benar sesuai rute. Setelah itu, Humaira mengumpulkan LKA kepada ibu guru. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikatornya yaitu Humaira harus terampil menggunakan tangan kiri dan kanan dalam berbagai aktivitas. Dan Humaira juga harus mengenal benda dengan menghubungkan satu benda dengan benda yang lain agar mendapatkan tingkat capaian perkembangannya BSH yaitu berkembang sesuai harapan. Baik, yang terakhir ini ada keterangan. Keterangan di sini ada keterangan dalam penilaian perkembangan anak usia dini. Yang pertama BB yaitu belum berkembang. Bila anak melakukan harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Yang kedua MB yaitu mulai berkembang. Bila anak melakukan masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Yang ketiga BSH yaitu berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Dan yang terakhir ada BSB yaitu berkembang dengan sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu teman yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Nah, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya Siti Fatimah, NIM
17, 10, 12, 62, 233 dengan nomor absen 31. Di sini saya mendapatkan penilaian perkembangan dari aspek sosial emosional anak. Jadi di sini perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika dia berinteraksi, dan perkembangan sosial emosional merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting bagi setiap anak. Karena aspek sosial emosional merupakan salah satu faktor penentu kesuksesannya di masa depan. Masa usia dini merupakan masa keemasan untuk setiap aspek perkembangan, termasuk aspek sosial emosional. Maka dari itu, proses tumbuh kembang anak harus selalu diperhatikan agar berjalan dengan optimal. Ya, jadi di sini ada RPPH semester 1 kelompok usia B 5-6 tahun dengan tema binatang, subtema binatang di darat, dan sub-subtemanya ayam. Materi kegiatan yaitu menghargai hasil karya orang lain, macam-macam binatang hidup di darat, lalu ada menaati tata tertib dalam bekerja, saling menghargai sesama teman, mengetahui macam-macam warna, membuat kolase sederhana, koordinasi motorik halus, dan tertarik aktivitas seni. Materi pembiasaan itu yang pertama bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, lalu yang kedua seperti biasa mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan penjemputan, lalu yang ketiga ada doa sebelum belajar atau melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan, lalu ada yang terakhir mencuci tangan dan menggosok gigi dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Alat dan bahan yang digunakan di sini itu ada gambar ayam, cangkang telur, dan lem. Lalu di sini ada selanjutnya, ada pertama kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka itu penerapan SOP pembukaan, seperti biasa berdiskusi tentang binatang-binatang hidup di darat, berdiskusi tentang warna-warna ayam, dan mengenalkan kegiatan serta aturan yang digunakan saat melakukan kegiatan. Lalu yang kedua ada kegiatan inti, yaitu menyanyi lagu ayam, menggambar ayam, membuat mozaik ayam dari biji-bijian, dan menggunting gambar pola ayam. Lalu ada recalling atau merapikan alat-alat yang telah digunakan, diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain. Lalu ada bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama, menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya, penguatan pengetahuan yang didapat anak. Lalu selanjutnya ada kegiatan penutup. Seperti biasa, kegiatan penutup di sini menanyakan perasaannya selama hari ini, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, mainan apa saja yang paling disukai, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan menginformasikan kegiatan untuk besok, dan penerapan SOP penutupan. Lalu yang terakhir ada rencana penilaian. Rencana penilaian yang dinilai di sini ada sikap, menghargai hasil karya orang lain, menggunakan kata sopan pada saat bertanya, pengetahuan dan keterampilan, dapat menyebutkan macam-macam nama binatang hidup di darat, dapat menggambar ayam, dapat membuat mozaik ayam dari biji-bijian, dapat menggunting gambar ayam, dan dapat menyanyikan bersama lagu ayam. Penilaian perkembangan sosial emosional anak. Di sini ada 5 penilaian perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama itu ada observasi, lalu ada unjuk kerja, portofolio, catatan anekdot, dan checklist. Baik, di sini ada penilaian yang pertama yaitu observasi. Observasi ialah pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Di sini ada nama anak Zaneta, kelompok B, semester 1 tahun ajar 2020. Di sini ada aspek perkembangannya yaitu aspek sosial emosional. Lalu ada kegiatan yang dilakukan anak yaitu kolase ayam dari cangkang telur. Lalu ada perkembangannya yaitu anak dapat menempel cangkang telur secara rapi. Ya, di sini ada unjuk kerja dengan nama siswa Azlin, kelompok B. Penilaian unjuk kerja itu merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaian unjuk kerja adalah untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Misalnya saja pada hari Senin 9 Agustus 2020 dengan kegiatan pembelajaran kolase gambar ayam dari cangkang telur, aspek yang dapat dinilai yang pertama ada keberanian menempel, 2 kesabaran dalam menempel,
dan 3 kreativitas. Hasil yang didapat, yang pertama anak sudah mandiri dalam menempel, yang kedua anak sudah terlatih kesabarannya dalam menempel, dan yang ketiga kreativitas anak masih harus dibantu arahan guru. Ya, lalu yang selanjutnya ada portofolio. Portofolio adalah teknik yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik ataupun non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Ya, di sini dengan nama siswa Elang kelompok B. Jadi di sana ada 2 kali penilaian, yaitu pada tanggal 10 Agustus dan 18 Agustus. Dengan materi kegiatan yang pertama menempel dengan bahan cangkang telur, lalu ada menggunting pola gambar ayam. Lalu di situ bisa kita lihat yang dinilai ada kreativitas ide, kesabaran, serta kerapian yang dilakukan anak. Ya, lalu di sini ada catatan anekdot. Catatan anekdot ialah cara atau teknik di dalam pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau terjadi secara insidental. Catatan anekdot ditulis secara singkat dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Catatan anekdot menceritakan seperti apa, bagaimana, kapan, dan di mana peristiwa tersebut terjadi, dan apa yang dikatakan serta apa yang dikerjakan oleh anak. Selanjutnya, catatan anekdot. Di sini ada nama anak, ada Zaneta, ada Azlin, ada Elang, dan ada Adrien. Jadi, di sini pertama Zaneta, tempatnya taman bermain pada pukul 7.30. Peristiwa atau perilaku yang terjadi, Zaneta terjatuh dari permainan ayunan, lalu dia menangis dan berteriak. Lalu yang kedua ada Azlin, halaman sekolah, waktunya 7.40. Peristiwa atau perilaku yang terjadi, Azlin saat bermain mendorong temannya dengan sengaja dan membuat temannya menangis. Lalu yang ketiga ada siswa bernama Elang, pada tempat area keaksaraan pada waktu pukul 8. Peristiwa perilaku, Elang membaca buku cerita dan tiba-tiba merobek halaman yang ada di buku. Lalu di sini ada Adrien, tempat yang dilihat itu di ruang makan. Waktunya 8.40, peristiwanya, Adrien membuka bekalnya dan membagikan bekalnya kepada temannya dengan wajah yang ceria. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah catatan anekdot. Ya, di sini ada penilaian checklist. Checklist itu digunakan untuk mendesain pengalaman pembelajaran tingkat prasekolah. Checklist ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan anak dalam belajar dan bertujuan untuk menyimpan catatan kemajuan dan kebutuhan pengajaran lebih jauh. Di sini ada nama Adrien, kelompok B. Di sini ada 7 perkembangan seni yang dilakukan oleh Adrien. Yang pertama itu ada penilaian kreativitas, koordinasi tangan dan mata, menempel dengan rapi, menggunakan gunting dengan benar, menempel cangkang telur dengan rapi, menggunakan lem dengan benar, lalu yang terakhir meniru suara ayam. Lalu ada 4 penilaian juga, ada BSH, BSB, MB, serta BB. Di sini keterangan BB itu artinya belum berkembang bila anak melakukan harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Ada MB artinya mulai berkembang bila anak melakukan masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Lalu ada BSH yang artinya berkembang sesuai harapan bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Lalu ada BSB artinya berkembang dengan sangat baik bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum menyampai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hayatun Nada dengan NIM 17101263200009 dengan nomor absen 41 akan menjelaskan penilaian perkembangan dari segi aspek bahasa.
Perkembangan bahasa menurut Solzhenitsyn, bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dengan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Perkembangan bahasa pada anak merupakan salah satu aspek yang seharusnya tidak luput dari perhatian para pendidik pada umumnya dan para orang tua pada khususnya. Pemerolehan bahasa oleh anak merupakan prestasi manusia yang paling hebat dan menakjubkan. Nah, bisa dilihat di PPT. Di sini ada nama sekolah TK Aisyah 42 Banjarmasin. Semester pertama, minggu kelima, dan hari pertama. Kelompok usia B. Tema binatang dengan subtema binatang darat dan subtema kelinci. Nah, di sini seperti yang terlihat di PPT, saya mengambil kompetensi dasar seperti yang terlihat di PPT. Lalu saya mengambil materi kegiatan, yaitu menghargai hasil karya orang lain, mengetahui sebab akibat, menaati tata tertib dalam bekerja, saling menghargai sesama teman, mengakui kesalahannya, mengenal bagian-bagian tubuh kelinci, keaksaraan kata kelinci, gerak dan jalannya binatang, makanan binatang, bernyanyi, berbagi dengan teman, tertarik pada aktivitas seni. Lalu pada materi pembiasaan, yaitu bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, mengucapkan salam masuk dalam SOP penyambutan dan penjemputan, doa sebelum belajar atau melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan, mencuci tangan dan menggosok gigi dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Nah, di sini saya mengambil alat dan bahan, yaitu gambar kelinci, kapas, lem, kertas HVS, dan kartu huruf. Selanjutnya ada kegiatan pembuka, yaitu penerapan SOP pembukaan. Nah, di sini guru dan anak berdiskusi tentang hewan yang hidup di darat atau hewan peliharaan, yaitu hewan kelinci, berdiskusi tentang bagian-bagian tubuh kelinci, makanannya, menirukan gerakan binatang kelinci, dan mengenalkan kegiatan serta peraturan yang digunakan saat bermain. Selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu yang pertama mengamati, guru bercerita tentang kelinci dan anak mengamati gambar yang diperlihatkan guru. Yang kedua menanya, yaitu guru mendorong rasa penasaran anak untuk bertanya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. Nah, di sini guru meminta anak untuk mengurutkan gambar kecil, gambar kelinci dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ada kegiatan yang pertama, yaitu guru menyediakan alat dan bahan gambar kelinci dengan berbagai macam ukuran. Nah, jadi atas perintah guru, anak mengurutkan gambar kelinci dari yang terkecil sampai yang paling terbesar. Kegiatan yang kedua yaitu anak menunjukkan dan menyebutkan keaksaraan huruf kelinci, menempel sesuai contoh yang ada, dan anak menceritakan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada yang ketiga, ada anak menempel gambar kelinci dengan kapas dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Selanjutnya ada recalling, yaitu anak merapikan alat-alat yang telah digunakan. Guru dan anak berdiskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama, menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya, penguatan pengetahuan yang didapat anak, serta kegiatan penutup yaitu menanyakan perasaannya selama ini, berdiskusi ke kegiatan apa saja yang sudah dimainkannya hari ini, lalu bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, menginformasikan kegiatan untuk besok, dan penerapan SOP penutupan. Lalu yang terakhir ada rencana penilaian, yaitu sikap menghargai hasil karya orang lain dan menggunakan kata
Lalu pengetahuan dan keterampilan yaitu dapat mengurutkan benda sesuai urutan, dapat menyebutkan dan menempel keaksaraan kelinci, dapat mengucap syair dengan baik, dapat menggunting gambar kelinci, dan dapat melompat. Nah, di sini ada penilaian perkembangan bahasa anak, yaitu ada observasi, checklist, unjuk kerja, portofolio, dan catatan anekdot. Nah, di sini ada penilaian menggunakan checklist. Nah, checklist dapat digunakan untuk mendesain pengalaman pembelajaran tingkat prasekolah. Checklist ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan anak dalam belajar dan bertujuan untuk menyimpan catatan kemajuan bahkan kebutuhan pengajaran lebih jauh. Nah, di sini ada nama anak Saskia, kelompok B. Nah, yaitu perkembangan bahasanya saat mendengarkan cerita yang dibacakan baik, menceritakan kembali baik, keaksaraan cukup baik, mengurutkan dan menempel gambar cukup baik, koordinasi tangan dan mata baik, menyanyi sampai tuntas dengan irama yang benar cukup baik, dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru baik. Selanjutnya ada unjuk kerja. Nah, penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaian unjuk kerja adalah untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini ada nama Revika, kelompok B. Nah, kegiatan pembelajaran yaitu guru menceritakan tentang kelinci dengan menggunakan gambar. Aspek yang dinilai yaitu anak menceritakan kembali cerita yang ia dengar dengan kosakata yang lebih banyak. Dengan hasil, anak masih malu-malu dalam bercerita dan anak masih terbata-bata dalam sini ada portofolio. Nah, yaitu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan maupun yang dihasilkan peserta didik. Nah, bisa dilihat di sini hasil pencapaian anak dengan nama Ali di kelas robot. Anekdot. Nah, catatan anekdot sendiri adalah cara atau teknik yang di dalam pengumpulan data dilakukan secara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul serta secara tiba-tiba atau terjadi secara insidental. Nah, catatan anekdot ditulis secara singkat dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Catatan anekdot menceritakan seperti apa, bagaimana, kapan, dan di mana peristiwa tersebut terjadi, dan apa yang dikatakan serta apa yang dikerjakan oleh anak. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan anekdot meliputi nama anak didik yang dicatat perkembangannya, lalu kegiatan bermain, tingkah laku, sikap, serta ucapan yang disampaikan anak selama Selanjutnya ada di sini nama anak Haikal di kelas robot juga. Nah, di sini ada catatan anekdotnya, yaitu setelah guru bercerita tentang kelinci, cirinya dengan menggunakan gambar. Nah, anak mengamati gambar yang diceritakan guru, lalu guru mendorong anak untuk bertanya tentang apa yang ingin anak ketahui dari gambar yang telah dia lihat. Setelah itu, guru dapat meminta anak untuk menceritakan kembali apa yang sudah dia dengar. Nah, kompetensi dasar dan indikatornya yaitu 2.14, anak terbiasa ramah menyapa siapapun, berkembang sesuai harapan. 3.10, 4.10, anak dapat menceritakan kembali apa yang didengar dengan kosakata yang lebih banyak, dengan capaian perkembangan berkembang sesuai harapan. Pertama ada BB,
artinya belum berkembang. Bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Yang kedua ada MB, artinya mulai berkembang. Bila anak melakukan harus masih diingatkan atau dibantu oleh guru. Yang ketiga ada BSH, artinya berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Selanjutnya ada BSH, artinya berkembang dengan sangat baik apabila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Suci Afrida, nomor absen 34. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan-kawan sebelumnya. Di sini saya mendapatkan materi tentang penilaian, perkembangan, aspek seni. Perkembangan seni. Menurut Soyadi tahun 2014, seni merupakan salah satu stimulasi kreatif. Artinya melibatkan seni dalam pembelajaran dapat mengaktifkan lebih banyak area-area dalam otak daripada tanpa melibatkan seni. Pengembangan seni pada anak usia dini adalah salah satu proses pencapaian anak dalam bidang seni dengan berpatokan STPPA. Nah, jadi seni ini sangat penting untuk meningkatkan daya cipta dan kreativitas anak usia dini. Ini ada RPPH TK Aisyah 42 Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021. Di sini ada semester 1 kelompok usia B. Tema di sini ada binatang, subtemanya ada binatang di air, dan sub-subtemanya ada ikan. Kompetensinya seperti yang di layar. Materi kegiatannya menghargai hasil karya orang lain, macam-macam binatang hidup di air, mentaati tata tertib dalam bekerja, saling menghargai sesama teman, mengetahui macam-macam warna, mewarnai gambar sederhana, koordinasi motorik halus, dan tertarik aktivitas seni. Materi pembiasaannya seperti biasa, mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar dan sesudah, mencuci tangan. Dan di sini dalam RPPH ini ada alat dan bahannya, yaitu gambar ikan, pensil, dan krayon. Selanjutnya ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, recalling, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Seperti biasa, kegiatan pembukanya penerapan SOP, berdoa, berdiskusi tentang nama-nama ikan, berdiskusi tentang warna-warna ikan. Kegiatan ini intinya ada menyanyikan lagu ikan dan baby shark, menggambar dan mewarna, dan menggabungkan pola titik-titik huruf. Recallingnya seperti biasa, merapikan alat-alat yang telah digunakan, berdiskusi, menceritakan, dan menunjukkan hasil karya masing-masing. Kegiatan penutupnya seperti biasa, menanyakan perasaan anak hari ini, bercerita pendek, dan penerapan SOP penutupan, berdoa lagi. Yang terakhir itu ada rencana penilaian. Itu yang dinilai ada sikap anak saat melakukan pembelajaran, menghargai hasil karya orang lain, dan penilaian anak tentang menyebutkan macam-macam binatang dan warna, dan menyanyikan lagu ikan dan baby shark. Nah, di sini selanjutnya ada penilaian perkembangan seni. Di sini saya ada mengambil 5 teknik penilaian. Ada pertama observasi, yang kedua checklist, yang ketiga unjuk kerja, yang keempat portofolio, dan yang kelima catatan anekdot. Nah, ini ada yang pertama, yaitu observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini ada contoh format penilaian observasi. Di situ ada nama anak Yuko, kelompoknya kepompong, semesternya 2. Yang dilihat di sini, saya mendapatkan aspek perkembangan seni. Jadi di sini yang saya lihat yaitu seni. Kegiatannya melukis gambar ikan. Perkembangannya Yuko dapat mewarnai ikan tanpa keluar garis. Itu tadi format penilaian dengan menggunakan observasi. Yang kedua ada checklist. Checklist ini dapat digunakan untuk mendesain pengalaman pembelajaran tingkat prasekolah. Checklist ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan anak dalam belajar dan bertujuan untuk menyimpan catatan kemajuan dan kebutuhan pengajaran lebih jauh.
Di sini ada format checklist dengan nama Reza, kelompok B. Di sini saya mendapatkan aspek seni. Jadi perkembangan seni itu ada dilihat dari kreativitas dengan checklist baik, koordinasi tangan dan mata dengan checklist baik, mewarna dengan rapi, dapat checklist cukup, menggunakan pensil dengan benar, mendapatkan checklist cukup, menggunakan krayon dengan benar, checklist baik, menyanyi sampai tuntas dengan irama yang benar, cukup, meniru gerakan ikan, dapat mendapatkan checklist baik. Yang ketiga ini ada unjuk kerja. Unjuk kerja, penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaiannya untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Di sini ada format unjuk kerja. Di sini ada hari tanggal, kegiatannya menggambar ikan dengan krayon, aspek nilainya dalam seni yaitu keberanian, menggambar kreativitas dan warnanya. Di sini hasilnya yaitu Reza itu masih ragu-ragu dalam menggambar. Kreativitas Reza pun masih harus dibantu. Tetapi Reza berani menggunakan bermacam-macam warna. Di sini tadi format penilaian unjuk kerja. Nah, selanjutnya ini ada penilaian yang keempat, yaitu portofolio. Portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Di sini dengan nama Anindya. Di sini ada 3 kali penilaian. Yang pertama 10 Agustus, 18 Agustus, dan 26 Agustus. Yang pertama itu ada mencipta dengan stempel bahan alam. Yang kedua ada menggambar. Yang ketiga itu ada penilaian warna dengan menggunakan berbagai media, misalkan krayon, cat, air, dan lain-lain. Nah, di sini seperti dilihat dari 3 materi tadi, yang dilihat itu ada kreativitas ide, komposisi warna, dan kerapiannya. Bisa dilihat di layar. Itu tadi contoh format portofolio. Ini ada yang terakhir, penilaian terakhir yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot itu adalah cara atau teknik di dalam pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau terjadi secara insidental. Catatan anekdot ditulis secara singkat dan sesuai dengan peristiwa terjadi. Catatan anekdot menceritakan seperti apa, bagaimana, kapan, dan di mana peristiwa tersebut terjadi, dan apa yang dikatakan serta apa yang dikerjakan anak. Nah, dalam catatan anekdot ini, hal yang paling penting, pokok, catat dalam catatan anekdot itu adalah yang pertama, nama anak didiknya, kegiatan main atau pengalaman belajar yang diikuti anak, yang ketiga ada tingkah laku dan sikapnya, yang keempat itu apa yang ucapan anak disampaikan selama melakukan aktivitas. Itu adalah hal-hal penting yang dicatat dalam catatan anekdot. Nah, ini ada selanjutnya format dari catatan anekdot. Contohnya seperti ini, peristiwa atau perilakunya. Setelah guru mengenalkan beberapa macam ikan, semua anak bekerja. Aisyah mengambil kertas kosong yang disediakan. Ia mengambil kertas, krayon, dan pensil. Lalu mulai menggambar ikan sesuai keinginannya. Setelah menggambar, Aisyah mewarnai ikan tersebut dengan warna merah dan di bagian siripnya berwarna kuning. Setelah itu, Aisyah mengumpulkan karyanya kepada ibu guru. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Aisyah tersebut harus terampil menggunakan tangan kiri dan kanan dalam berbagai aktivitas. Dan Aisyah juga harus bisa mengenal warna supaya mendapatkan tingkat capaian perkembangannya BSH atau bisa juga lebih dari itu bisa BSB. BSH di sini yaitu berkembang sesuai harapan dengan tidak adanya bantuan dari guru, yaitu mandiri berarti. Seperti itu. Ini tadi format penilaian catatan anekdot. Nah, yang terakhir ini ada keterangan. Keterangan ini adalah keterangan dalam penilaian anak usia dini. Yang pertama itu ada BB, artinya belum berkembang. Bila anak melakukan harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Yang kedua itu ada MB, artinya mulai berkembang. Bila anak melakukan masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Yang ketiga itu ada BSH, artinya berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Yang terakhir itu ada BSB, artinya berkembang dengan sangat baik bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Nah, itu tadi keterangan dalam
dalam penilaian anak usia dini. Nah, jadi itu presentasi dari kami, kelompok 7, 7A PG PAUD. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.